Tes 1 2 3. Dexin 12. Kalau nama Dexin dipakai di konten kamu, aku Kayang Brad. Bener nih Kayang, awas kalau enggak. Adskia Naira. Kota tahu selalu hadir kakak. Request nama Dodoh biar suamiku kaget namanya disebut. Soalnya selalu nonton review Bradku. Oke siap Brad. Oke, sebuah film terbaru tentang 2 agen rahasia dari Korea Selatan dan Korea Utara yang berusaha membongkar kasus perdagangan manusia dan pengedaran narkoboy. Wah, pokoknya ini film sangat beradrenalin. Beuh. Nah, penasarin? So, biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1 and 2 and 3. Apa? Gaskeun. Mantap. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang agen intelijen Korea Selatan bernama Zo bersiap untuk pergi mencari informasi mengenai penyelundupan narkoboy ke negaranya. Zo pergi ke tempat prostitusi karena ada seorang wanita yang bersedia menjadi informan. Zo pun berpura-pura menjadi pelanggan agar gak ketahuan. 수린 씨 나예요. 옷 입어요. Gak lama Zo bertemu dengan si wanita itu, lalu Zo merekam pertemuan tersebut dan memasangkan alat pendeteksi nadi demi mendeteksi apakah informan tersebut jujur atau berbohong. Seketika Zo diberikan gelang oleh si informan sebagai hadiah karena selama ini baru Zo laki-laki yang datang, tapi bukan untuk sensor. Dan inilah Hugh. 러시아 외화벌이 일꾼으로 파견됐었습니다. Beberapa saat kemudian, si wanita mulai bercerita bahwa dulu dia dikirim ke Vladivostok, yaitu sebuah kota di Rusia, sebagai TKW. Dia rela meninggalkan suami dan anak demi mendapatkan kehidupan yang layak, tapi ternyata agen yang mengirimnya ilegal sampai akhirnya ditangkap oleh pemerintah Rusia. Singkat cerita, dia pun dideportasi dari Rusia, tapi dalam perjalanan pulang, anak buah mafia Rusia menculiknya untuk dijual, bahkan dijadikan budak. Mereka juga menyuntikkan narkoboy agar si wanita gak bisa melawan dan pasrah dengan semua perintah. Mendengar cerita tersebut membuat Zo sangat bersedih dan ingin membongkar kejahatan perdagangan manusia. Tapi pimpinan Zo memerintahkan fokus mendapatkan informasi mengenai rute penyelundupan narkoboy. Itu membuat Zo dilema karena semua kejahatan harus dibongkar. Gak lama sang mucikari meminta Zo keluar karena waktunya udah habis. Lalu Zo meminta atasannya agar mengirimkan bantuan. Tapi permintaan tersebut langsung ditolak karena aksi Zo belum punya izin. Zo pun semakin kebingungan karena gak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan si wanita itu. Dengan berat hati Zo pergi, tapi gak bisa membohongi perasaan, apalagi si wanita tersebut akan disiksa. Zo gak bisa diam melihat informannya dihajar dan disuntikan narkoboy agar tenang, hingga akhirnya Zo menghabisi satu persatu orang yang menghajar si wanita itu. Tapi Zo sempat lengah diserang oleh orang bogel hingga membuat kakinya terluka. Tanpa pikir panjang, Zo balik menghajarnya hingga pingsan. Kemudian orang-orang di sana mendatangi Zo bersiap untuk melawan. Tapi Zo diingatkan atasannya jangan sampai menggunakan pistol karena akan berakibat fatal. Zo menyerang mereka satu persatu dan terus melepaskan pukulan sampai gak ada lagi musuh yang melawan. Akhirnya Zo segera pergi membawa si wanita itu ke markas untuk segera diselamatkan karena telah disuntikan banyak narkoboy. Gak lama Zo tiba di markas, lalu tim bersiap memberikan pertolongan pada si informan. Mereka terus berusaha, tapi dosis narkoboy yang terlalu tinggi membuat pembuluh darah pecah. Rekan Zo mencoba membalikan detak jantung, tapi sekalipun terus dicoba, si wanita tersebut gak bisa diselamatkan. Aduh. 그래,
충격이 좀 있겠지만 1 minggu kemudian Zo dan rekannya kembali ke Korea untuk melaporkan pada atasannya mengenai informasi tentang penyelundupan narkoboy. Zo juga melaporkan bahwa banyak sekali wanita asal Korea Utara yang menjadi korban human trafficking oleh mafia asal Rusia. Dari informasi yang didapat, Zo berkata bahwa kejahatan tersebut turut melibatkan pihak pemerintah Korea Utara sendiri. Atas hal itu, Zo pun diperintah pergi ke Rusia demi membongkar kejahatan tersebut. Di keesokan hari, Zo udah berada di Rusia lalu mengadakan pertemuan bersama temannya di sebuah restoran Asia. Zo dihampiri oleh pelayan asal Korea Utara bernama Sohwa yang berkata bahwa gak salah lagi, Zo pasti berasal dari Korea Selatan. Zo pun meminta agar dia tetap dilayani meskipun negara asal mereka lagi terlibat konflik. 5 bulan kemudian kita diperlihatkan dengan seorang makelar yang membawa wanita muda dari Korea Utara untuk kabur ke Tiongkok karena gak kuat dengan kediktatoran pemerintah. Tapi makelar itu justru malah membawa si wanita tersebut ke perbatasan Rusia karena menurutnya harus lewat Rusia dulu agar lebih aman. Gak lama mereka pun tiba di perbatasan Rusia, tapi secara gak diduga langsung dipaksa masuk ke dalam mobil. Ternyata mereka akan dijadikan budak oleh mafia Rusia yang kita panggil aja dia siapa ya? Deksin lah ya, requestan dari embrad kita yang satu ini. Gak cuma itu aja, si makelar juga menawarkan narkoboy agar Deksin bisa membeli darinya. Di tengah-tengah itu ada seorang wanita yang mencoba kabur dan tanpa pikir panjang, Deksin langsung menembaknya. Deksin gak akan membiarkan wanita itu pergi dengan selamat dan terus menembakinya hingga benar-benar tewas. Wah, jahat si Deksin. Pada keesokan hari, makelar tersebut udah berada di Rusia dan terlihat akan bersenang-senang dengan kekasihnya. Secara mengejutkan di rumahnya ada seseorang dan menyerangnya dengan anak panah. Dia pun mencoba melawan, tapi orang tersebut terus menyerang hingga berhasil menancapkan banyak anak panah pada tubuhnya. Ternyata orang tersebut adalah agen intelijen Korea Utara bernama Park Geon yang datang demi membongkar kejahatan perdagangan manusia. Dari sana Park membawa si makelar itu ke ruangan untuk diinterogasi agar bicara siapa mafia di balik kejahatan ini. Tiba-tiba mereka kedatangan duta besar Korea Utara untuk Rusia yang kita panggil aja dia Dodoh lah ya. Requestan dari embrad kita yang satu ini menanyakan kenapa Park Geon buru-buru bertindak. Tapi karena udah ditangkap, Dodoh menghukum si makelar dengan memintanya menulis semua yang pernah dilakukan dari lahir sampai sekarang. Tapi si makelar hanya diam menatap mata Dodoh dan seketika Dodoh mengambil pulpen dan memasukkannya pada hidung si makelar. Dodoh meminta agar si makelar segera melakukan perintahnya jika gak mau terjadi sesuatu. Tanpa disadari, diam-diam Park menyimpan alat perekam demi berjaga-jaga karena Park juga ditugaskan untuk mengawasi Dodoh. Beberapa saat kemudian, Dodoh mengajak Park makan siang di restoran karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. Ternyata Dodoh udah tahu bahwa Park dikirim untuk mengawasinya. Dodoh mencoba mengajak Park bekerja sama, tapi dengan santai Park menolak dan dia berkata bahwa kedatangannya untuk membongkar kejahatan perdagangan manusia. 반갑습니다. Secara kebetulan orang yang mengantarkan makanan pada Park adalah Sonhwa. Seketika Park langsung terdiam karena diketahui mereka pernah menjalin hubungan tapi udah berakhir saat Sonhwa memutuskan pergi bekerja ke Rusia. Kemudian Park kembali teringat dengan masa lalu saat melihat Sonhwa menyanyi. Park belum bisa melupakan semua kenangan karena Sonhwa merupakan wanita impiannya. Tapi Park harus mengubur dalam-dalam perasaannya karena bukan hal yang mudah untuk kembali menjalin hubungan. Di tengah-tengah itu Park dihubungi rekannya bahwa makelar yang tadi ditangkap udah tewas bunuh diri. Tentu Park sangat kaget dan segera mengajak Dodoh pergi mengecek apa yang terjadi.
Setibanya di sana, Park segera memeriksa si makelar dan terlihat sangat kesal karena kini pekerjaannya gak akan mudah. Park diberitahu oleh Dodo bahwa si makelar gak menuliskan dengan lengkap karena seperti ingin menyembunyikan siapa mafia di balik kejahatan perdagangan manusia. Park mencoba menanyakan apa yang terjadi, tapi Dodo tampak seperti menyembunyikan sesuatu. Dodo bahkan berkata jika Park kemungkinan akan kembali ke Korea Utara karena gak ada petunjuk lain untuk membongkar kejahatan itu. Setelah Dodo pergi, Park mengecek alat perekam, tapi sayangnya alat itu udah rusak. Park mulai curiga pada anak buah Dodo karena seharusnya mereka bisa mencegah kejadian itu, tapi malah kecolongan dan Park harus mencari cara lain untuk melanjutkan tugasnya. Scene berpindah memperlihatkan Son Hwa pergi ke sebuah hotel karena udah janjian dengan seorang pelanggan. Diketahui selain kerja di restoran, Son Hwa sering menjajakan diri untuk membeli obat mahal bagi sang ibu. Son Hwa gak punya pilihan lain dan terpaksa melakukan itu. 별일 없었어요? Secara mengejutkan, Son Hwa didatangi oleh Zo karena Son Hwa akan ditawari menjadi informan demi membongkar penyelundupan narkoboy dan penjualan para wanita muda. Zo pun mulai merekam serta memasangkan alat pendeteksi nadi. Zo juga akan memberikan obat, uang, serta memberitahu bahwa ibu Son Hwa akan dibawa ke Seoul untuk diobati. 사람 살리는데 제재가 어딨고 반역이 어딨겠어요? Akhirnya Zo mulai memberikan beberapa pertanyaan pada Son Hwa. Kemudian Son Hwa memberikan sampel narkoboy yang diedarkan pihak Korea Utara untuk menghancurkan generasi muda Korea Selatan. Waduh, kemudian Zo menunjukkan foto Daexin yang mana ada desas-desus bekerja sama dengan Dodo dalam penyelundupan narkoboy serta perdagangan manusia. 기때부터 돈을 받고 팝니다. Son Hwa bercerita bahwa belum lama ini beberapa rekannya dipulangkan ke Korea Utara, tapi sampai hari ini keluarga mereka sama sekali belum mendapat kabar, yang mana salah satunya adalah informan sebelumnya yang udah tewas. Setelah pertemuan selesai, Son Hwa siap-siap mengambil obat untuk sang ibu dan memberikan rambut pada Zo agar Son Hwa terlihat seperti udah melayani pelanggan. Sebelum pergi, Zo memberikan hadiah karena sebentar lagi Son Hwa akan ulang tahun. Galamarkan Zo bernama Im mengacak-acak kasur dan meletakkan beberapa rambut Son Hwa agar seolah-olah Son Hwa melayani pelanggan. Im juga mengingatkan agar Zo jangan terburu-buru bertindak karena bisa aja Son Hwa lagi berbohong karena saat dites tadi detak jantungnya sangat gak stabil. Itu semua dilakukan agar tugas Zo lancar dan tentu juga demi keselamatan Song Hwa. Di lain sisi, Son Hwa tiba di restoran tempatnya bekerja, tapi secara gak diduga Park udah menunggunya di sana. Park mengajak Son Hwa bicara karena selama ini Park udah mencarinya dan ingin membawa Son Hwa pulang. Tapi Son Hwa merasa bahwa dia udah betah di Rusia dan meminta agar Park pergi. Sementara itu, Zo dan Im berpindah kembali ke hotel untuk mencari informasi mengenai Park. Zo sangat penasaran siapa Park sebenarnya karena terlihat seperti orang yang sangat terlatih. Zo juga curiga bahwa Park adalah kaki tangan Dodo. Kemudian Im menunjukkan rekaman saat Park bertemu dengan Son Hwa dan tampak bahwa mereka pernah punya hubungan. Zo menyadari bahwa Park orang yang sangat terlatih, tapi saat bicara dengan Son Hwa malah seperti kecolongan, bahkan ada orang lain yang ikut merekamnya. Tentu Zo harus segera mencari tahu akan hal itu. 아까 호텔에서 봤던 영사관 직원 맞죠? Zo terpikir segera membawa Son Hwa karena takut gerak-geriknya mulai dicurigai. Zo gak ingin kejadian sebelumnya terulang dan Zo harus menepati janji untuk membawa pulang Son Hwa dengan selamat. Tapi Im meminta agar Zo jangan terburu-buru karena itu bisa berbahaya bagi mereka. Sempat terjadi cekcok, tapi Zo akhirnya mendengarkan perintah dari Im. 내 정보냐? Sementara itu Park menjadi sangat galau akibat diminta pergi oleh Son Hwa. Park gak menyangka Son Hwa berbuat seperti itu, padahal sampai hari ini Park masih sangat mencintainya. Untuk mengobati hati, Park menghabiskan banyak rokok dan mabuk berat. Tanpa disadari, Park ternyata selama ini udah diawasi oleh Dodo.
Pada pagi hari, Park seketika terbangun karena ada orang lain dalam kamarnya. Park mencoba melawan dan menghajar satu persatu orang itu. Ternyata mereka adalah anak buah Dodo yang ditugaskan mengajak Park ke kantor kedutaan karena ada sebuah hal penting yang ingin dibicarakan. 아니 이 사람아, Gak lama Park bertemu dengan Dodo lalu ditunjukkan bukti rekaman saat Son Hwa masuk ke kamar hotel untuk melayani pelanggan. Dodo berkata bahwa selama sebulan terakhir Son Hwa sering pergi ke hotel yang sama. Lalu entah sengaja atau tidak selalu ada dua orang yang ikut masuk di samping kamar Son Hwa. Dan yang paling aneh, Son Hwa memberikan hormat saat akan pulang padahal pelanggan Son Hwa udah berada di luar. Dodo pun menduga pasti ada orang lain dalam kamar tersebut. Singkat cerita, Dodo memerintahkan anak buah untuk mengecek kamar itu dan ternyata ada connecting door. Dodo berkata kejadian tersebut terjadi hampir seminggu sekali dan Son Hwa selalu masuk ke kamar hotel dengan orang yang sama. Dengan lantang Park bertanya kenapa Dodo harus menunjukkan video tersebut padanya. Dodo berkata jika kemungkinan Son Hwa udah membelot ke pihak Korea Selatan dan atas nama undang-undang Park harus menangkapnya dan memulangkan Son Hwa ke Korea Utara. 이 일 때문에 왔다는 걸 알고 무릎을 탁 쳤거든. Beberapa saat kemudian, Zo menyadari bahwa anak buah Dodo mendatangi kediaman Son Hwa. Zo pun segera pergi karena takut Son Hwa akan ditangkap, karena jika iya, maka tugas Zo akan semakin sulit dan kejahatan itu gak akan bisa dibongkar. Zo mencoba minta bantuan pada Im, tapi dikarenakan Im gak mau ikut campur, akhirnya Zo akan melakukannya sendiri. Gak lama terlihat Park bersama anak buah Dodo memeriksa semua kamar TKW Korea Utara untuk mencari bukti pengkhianatan. Park mencoba bicara dengan Son Hwa agar mengaku aja telah bekerja sama dengan agen Korea Selatan. Itu membuat Park dilema karena harus menaati undang-undang. Tapi gak tega Son Hwa akan dipulangkan karena tentu aja pasti Son Hwa akan menerima hukuman. 나한테 배주려 했다 하죠. 여기 Gak lama anak buah Dodo berkata jika di kamar Son Hwa ditemukan gepokan uang dolar Amerika dan bisa dipastikan Son Hwa telah berkhianat. Tentu Park sangat gak menyangka hingga dengan berat hati Son Hwa dibawa untuk diinterogasi. Dari sana Son Hwa dibawa ke markas rahasia dan seperti biasa diminta menulis perjalanan hidup dari kecil hingga sekarang. Membaca tulisan dari Son Hwa, Dodo gak langsung percaya gitu aja dan memintanya agar menuliskan lagi percis seperti yang ditulis sebelumnya. Tanpa mereka sadari, Zo mencoba menyadap mereka agar mengetahui apa yang terjadi pada Son Hwa. 1 jam kemudian Son Hwa selesai menulis, tapi Dodo menyadari bahwa Son Hwa telah berbohong. Dodo pun meminta agar Son Hwa kembali menulis dan jika gak mau dihukum maka harus sama percis dengan tulisan sebelumnya. Kemudian Dodo kembali mengecek tulisan Son Hwa dan semakin terlihat jelas bahwa Son Hwa telah berbohong. Dikarenakan sangat kehausan, Son Hwa minta air minum. Lalu Dodo meminta Park agar mengguyur Son Hwa. Park terpaksa melakukan itu dan meminta agar Son Hwa menahan nafas. Dodo menghampiri Son Hwa sambil memakai sarung tangan pemberian dari Zo. Dodo berkata bahwa dia udah tahu selama ini Son Hwa sering bertemu dengan agen Korea Selatan. Dodo pun akan segera memulangkan Son Hwa untuk mendapat hukuman. Saat akan pergi, Park mencoba menahan, tapi bagaimanapun jabatan Dodo jauh di atasnya dan tentu Park harus tunduk dengan undang-undang. Setelah Dodo pergi, Park mengajak anak buah Dodo agar mencari informasi mengenai agen Korea Selatan yang bekerja sama dengan Son Hwa. Tapi mereka gak mau membantu karena gak ada perintah dari Dodo. Sontak Park sangat kesal, tapi dia gak punya wewenang apa-apa. Di lain sisi, diam-diam Zo mengikuti mobil Dodo yang membawa Son Hwa dan terlihat bukan pergi ke pelabuhan, melainkan malah pergi ke tempat lain. Tentu Zo semakin curiga dan harus segera mengikuti, jangan sampai kehilangan jejak.
Zo melihat Dodoh bertemu dengan mafia Rusia yang gak lain dan gak bukan yaitu Dexin. Dengan hati-hati Zo memotret mereka sebagai bukti bahwa selama ini Dodoh melakukan kejahatan menjual para wanita muda serta pengedaran narkoboy. Kemudian Zo melihat mereka pergi dan dengan cepat segera membuntuti. Gak lama Zo melihat Dexin masuk ke sebuah gedung dan bisa dipastikan itu adalah tempat rahasia yang digunakan untuk menyimpan para wanita muda yang akan dijual. Zo segera menyiapkan semua perlengkapan mulai dari rompi anti peluru dan beberapa senjata karena Zo akan menghabisi mereka untuk menyelamatkan Sonhwa. Sementara itu Park mendatangi kediaman Zo karena ingin membuat perhitungan. Terjadi pertarungan yang sangat sengit antara Park dan Im karena Im gak mau memberitahu di mana Zo berada. Park berhasil mengalahkan Im lalu mengancam akan dipatahkan tulangnya jika gak mau memberitahu di mana Zo berada. 너네 식구 살리고 싶으면 당장 튀어오라. Secara gak diduga, Zo menghubungi Park karena dia tahu bahwa Park adalah kekasih dari Sonhwa. Zo berkata bahwa saat ini dia mencoba menyelamatkan Sonhwa sebelum dijual kepada para lelaki hidung belang. Park gak langsung percaya begitu aja, tapi setelah diberikan bukti mengenai keterlibatan Dodoh, akhirnya Park buru-buru pergi demi menyelamatkan Sonhwa. Sementara itu ibu Sonhwa dipaksa menjadi saksi bahwa Park dan Sonhwa telah membelot ke pihak Korea Selatan. Dengan bukti tersebut, Dodoh bisa menghabisi Park dengan legal. Dodoh harus segera menghabisi Park karena jangan sampai kejahatannya selama ini terbongkar. Di tempat lain Sonhwa akan dimasukkan ke dalam kotak pajangan dengan label grade A+. Anyir, ada grade-nya loh. Terlihat Sonhwa akan dirias terlebih dulu, tapi Sonhwa melawan dengan mengancam akan bunuh diri. Dexin langsung mencegah dan menyuntikkan narkoboy agar Sonhwa bisa lebih tenang. Di luar, Zo terlihat bersiap untuk masuk dan kedatangannya udah ditunggu oleh anak buah Dexin. Dengan hati-hati Zo memperhatikan mereka sambil menyusun rencana untuk menyerang. Zo pun mulai bersiap mengambil senjata dan akhirnya aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Zo berlindung di balik tiang sambil terus melepaskan tembakan pada musuh. Zo terus ditembaki, tapi tanpa disadari Zo bisa mendekat ke arah musuh dan kemudian... Sementara itu Park dikejar oleh anak buah Dodoh karena gak mau membiarkannya menyelamatkan Sonhwa. Park terus tancap gas akan menerobos, tapi malah ditembaki hingga Park melakukan drifting. Wih! Park mulai kewalahan karena diserang dari berbagai arah, tapi Park gak ingin tinggal diam dan langsung menyalakan lampu mobil agar anak buah Dodoh pada kesilauan hingga akhirnya Park bisa menyingkirkan anak buah Dodoh. Di waktu yang sama Zo mulai masuk ke ruangan demi mencari Sonhwa, tapi jumlah musuh yang banyak membuat Zo cukup kewalahan, apalagi kekurangan amunisi untuk melawan. Tanpa disadari Sonhwa udah kembali sadar dan membantu menyerang anak buah mafia itu. Sonhwa pun berhasil menghabisi mereka tanpa hambatan yang berarti. Zo terus bersembunyi sambil sesekali menyerang agar menghemat peluru. Dikarenakan musuh berdatangan, Zo melemparkan flashbang dan tanpa pikir panjang langsung menghabisi semua musuh yang ada. Tapi Zo kembali diserang, tapi beruntung Zo bisa bertahan hingga akhirnya bertemu dengan Sonhwa. Zo seketika terdiam sampai membuatnya lengah hingga terkena tembakan musuh. Sebisa mungkin Zo terus menahan luka tembak sebelum semua musuh bisa dia habisi.
Beberapa saat kemudian, Zo melihat banyak sekali wanita yang akan diperjualbelikan. Saat akan membuka kotak itu, Zo kembali diserang, tapi Zo seketika sadar jika kotak tersebut dilapisi kaca anti peluru. Zo segera bersembunyi karena terus diserang, tapi secara gak diduga, Zo mendapat bantuan yang gak lain dan gak bukan dari Park. Sempat terjadi ketegangan antara Zo dan Park karena mereka masih saling curiga. Sambil menodongkan senjata, Zo menjelaskan bahwa Son Hwa adalah informannya untuk membongkar kejahatan perdagangan wanita. Mereka pun kembali diserang, tapi akhirnya bekerja sama agar bisa menyelamatkan Son Hwa. Gak cuma mereka aja, Son Hwa juga ikut membantu dan bisa menghabisi seorang anak buah Daexin. Zo dan Park sembunyi di balik kotak anti peluru, tapi Daexin serta anak buahnya selangkah lebih pintar dengan terus mendorong kotak itu untuk perlindungan sambil terus menyerang. Zo dan Park semakin terdesak hingga Zo menyadari ada celah untuk menyerang dan kemudian kini tersisa hanya Daexin, tapi cukup mampu bertahan, bahkan bisa melepaskan serangan tepat mengenai kaki Zo. Park langsung membantu dan saat menyadari bahwa peluru Daexin habis, Park bersiap melawan. Park mencoba menikam Daexin, tapi Daexin sangat kuat hingga Park sangat kewalahan. Beruntung Zo datang membantu dengan melepaskan tembakan tepat mengenai tubuh Daexin. Tapi saat akan menghabisinya, peluru Zo malah habis. Situasi menjadi berbalik karena Daexin kembali menyerang. Dengan sekuat tenaga, mereka bekerja sama untuk menghabisi Daexin meskipun Daexin sangat-sangat kuat. Zo dan Park sangat kewalahan karena Daexin terus menyerang dan akan memasukkan kepala Park ke dalam gas panas. Park terus bertahan hingga Zo muncul dari belakang dan akhirnya kemudian Zo menghampiri Son Hwa dan tentu merasa sangat senang karena masih bisa selamat. Zo memakaikan sepatu serta jas agar Son Hwa gak kedinginan. Kemudian Son Hwa mengobati luka bakar pada tangan Park. Beberapa saat kemudian, Zo dan Park membawa semua wanita keluar sambil terus berhati-hati takut masih ada musuh. Baru aja keluar, Park melihat Dodoh bersiap dengan senapan dan dengan cepat Park meminta semuanya agar berlindung. Zo dan Park semakin kewalahan karena diserang dari berbagai arah oleh Dodoh serta anak buahnya. Zo dan Park mencoba mencari cara untuk menyerang, apalagi dengan amunisi seadanya. Di tengah-tengah itu, dari kejauhan terlihat Im datang melepaskan tembakan menyerang Dodoh. Masing-masing dari mereka berhenti sejenak untuk mengisi peluru. Zo dan Park pun akan gantian menyerang, tapi terlebih dulu harus menghabisi anak buah Dodoh yang ada di belakang. Saat bersiap menyerang, Zo melihat Dodoh akan menembak para wanita, lalu Zo mengorbankan diri menahan tembakan. Beruntung Zo masih bisa selamat dan tanpa berlama-lama segera kembali mengisi peluru. Zo, Park, dan Im masing-masing sembunyi sambil menyusun rencana dan akhirnya kini hanya menyisakan Dodoh aja untuk diserang. Secara tiba-tiba Im malah menodongkan senjata karena Im mengira jika Park juga menodongnya. Ternyata Park justru menyelamatkan Im karena Dodoh bersiap melepaskan tembakan. Peluru tersebut berhasil mengenai Park, tapi Park gak mau menyerah sebelum menghabisi Dodoh. Park memberikan isyarat bahwa dia akan mendekat untuk menghabisi Dodoh. Zo langsung melarang karena amunisi sangat terbatas dan bisa jadi malah Park yang dihabisi. Dengan tubuh terus mengeluarkan darah, Park berusaha mendekati Dodoh, tapi sayangnya Park ketahuan karena ada banyak jejak darah. Dengan cepat Park bersembunyi dalam mobil sambil menunggu Dodoh. Terlihat Dodoh mendekat, tapi ternyata Dodoh berada di luar mobil dan kemudian Zo, Park, dan Dodoh sama-sama terkena tembakan, tapi Zo gak ingin tinggal diam hingga bisa menghabisi Dodoh.
Mamam tah dodoh. Zo mencoba menguatkan Park agar bertahan karena para penjahat telah dihabisi. Zo mencoba membawanya, tapi Park udah pasrah dan menitipkan pesan terakhir pada Zo agar selalu melindungi Sonhwa. Sonhwa mendekati Park untuk menemani. Di detik-detik terakhir, Sonhwa gak bisa menahan kesedihan karena gak menyangka Park harus tewas tepat di hadapannya. Sonhwa sampai gak bisa berkata apa-apa dan menjadi sandaran terakhir sebelum akhirnya Park tewas. Aduh. 마약 유통 등으로 피해 여성들을 이용해서 Singkat cerita, Zo menjelaskan operasi yang dilakukan karena telah berhasil membongkar kejahatan human trafficking serta pengedaran narkoboy. Zo sempat diragukan karena telah menyelamatkan wanita asal Korea Utara, apalagi menawarinya pindah kewarganegaraan. Zo berkata bahwa siapapun berhak diselamatkan, termasuk Sonhwa. 그럼 어떤 선택을 할 수 있었겠습니까? Zo terus mengawasi kehidupan Sonhwa yang kini memilih tinggal di Eropa, melanjutkan kuliah, dan menjalani hidup baru. Zo ingin memenuhi janji pada Park yang menitipkan pesan terakhir. Zo menyadari jika dari manapun berasal, setiap manusia tetap harus diselamatkan. Gak peduli negara masing-masing lagi berkonflik atau berbeda ideologi, Zo sangat yakin pilihannya udah tepat meskipun menyelamatkan wanita dari negara yang lagi bermusuhan dengan negaranya. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itu dia Brad. Keren banget sih filmnya. Coba kalian tonton fullnya langsung, oke? Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah dalam kondisi apapun, kemanusiaan haruslah tetap di atas segalanya. Nah, itu dia. Oke lah Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.